Cerita dimulai di kedalaman Samudra Pasifik, di antara celah dua lempeng tektonik terbentuk sebuah portal antar dimensi, yang kemudian disebut sebagai lubang terobosan. Dari lubang tersebut keluar kaiju, yang pertama kali mendarat di San Francisco, menghancurkan segala sesuatu yang ia lewati. Senjata-senjata yang umat manusia miliki saat itu membutuhkan waktu 6 hari dengan menghancurkan 3 kota untuk menghabisi satu kaiju, mengakibatkan puluhan ribu nyawa melayang. Selang 6 bulan dari serangan pertama, kaiju kedua muncul di Manila, disusul serangan-serangan selanjutnya yang semakin sering terjadi, menandakan awal dari serangan para kaiju. Ada akan keberlangsungan hidup manusia yang kian terancam, seluruh dunia menyatukan kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki, mengesampingkan seluruh perselisihan lama yang pernah terjadi demi kebaikan umat manusia. Mereka menciptakan monster-monster baru yang disebut Jaeger. Di awal penelitian, kegagalan demi kegagalan terus terjadi, yang dikarenakan beban syaraf penghubung dengan Jaeger terlalu berat untuk satu pilot. Karena itu mereka membuat sistem dua pilot pengendali bagian kiri dan kanan. Dengan senjata-senjata Jaeger, kemenangan demi kemenangan berhasil mereka raih. Jaeger menghabisi semua kaiju dimanapun ia berada. Namun performa Jaeger tidak luput dari peran sang pilot, sehingga membuat pilot Jaeger menjadi bintang yang terkenal. Saat ini perang antar manusia dan kaiju sudah masuk tahun ke-7. Di Alaska terdapat serangan kaiju yang masuk ke dalam kategori 3. Basket bersaudara kini ditugaskan untuk menghabisi kaiju tersebut. Itu merupakan kaiju kelima yang mereka lawan. Mereka berdua memiliki saliran saraf yang sangat cocok sehingga mereka dapat menjadi pilot Jaeger. Persiapan mereka pun berselesai dilakukan. Jaeger siap untuk diluncurkan. Teknologi Jaeger penyatu saraf memungkinkan kedua pilot untuk berbagi ingatan mereka. Jaeger maju menembus badai di lautan, seolah tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Di tengah lautan, perahu nelayan yang sedang berlayar di tengah badai hendak diserang oleh kaiju. Beruntung Jaeger datang tepat waktu menyelamatkan perahu tersebut. Pertarungan kedua monster raksasa pun terjadi. Jaeger melancarkan tembakan meriam plasma, membuat kaiju terpental. Namun ternyata kaiju tersebut masih hidup. Ia menerjang Jaeger dengan brutal, sampai memutuskan salah satu lengannya. Seolah belum puas, kaiju tersebut melancarkan serangan demi serangan pada Jaeger, hingga menembus tubuh Jaeger. Bahkan Yanchi berhasil diserang dan dihabisi oleh kaiju. Melihat kakaknya dihabisi, Relic hanya bisa terdiam tak berdaya. Tanpa ampun, kaiju terus menyerang Jaeger dengan sangat brutal. Dengan memanfaatkan tenaga yang tersisa, Relic melancarkan tembakan meriam plasma, tembakan kedua dengan tenaga penuh, sekaligus membuat pangkalan kehilangan tanda-tanda keberadaannya. Sementara itu, Relic dengan Jaegernya sampai di sebuah tepi laut bersalju. Ia sampai dengan penuh luka, namun beruntung masih bisa selamat. Ternyata para kaiju telah mempelajari senjata Jaeger, membuat mereka dengan cepat kehilangan banyak Jaeger daripada memproduksi Jaeger itu sendiri. Banyak Jaeger-Jaeger yang hancur dan menjadi rongsok tidak berguna. 5 tahun pun berlalu. Frekuensi serangan kaiju terus meningkat. Para Jaeger sudah dianggap tidak mampu lagi menjaga perdamaian. Karena regunya terus berguguran, setiap kali Jaeger tumbang, sang Marshal meminta kesempatan terakhir. Serangan terakhir dengan seluruh kekuatan mereka. Namun para petinggi menolaknya karena ia menganggap program Jaeger sudah berakhir dan memilih program tembok pesisir yang dianggap lebih menjanjikan. Mereka menginstruksikan agar seluruh Jaeger dibawa ke Hong Kong dan memberikan waktu 8 bulan sampai tembok pesisir selesai dibangun. Setelah itu program Jaeger akan benar-benar berhenti. Pembangunan tembok kehidupan pun berlangsung di Alaska. Relic saat ini bekerja dalam pembangunan tembok tersebut. Di Sydney tersiar kabar bahwa kaiju dengan kategori 4 menerobos tembok pesisir kurang dari 1 jam. Dinding kehidupan yang diklaim tidak dapat ditembus ternyata berhasil ditembus dengan sangat mudah. Ironisnya, makhluk tersebut berhasil dihentikan oleh Jaeger. Striker Eureka yang dipiloti oleh Mark dan Shark. Mereka telah menghabisi kaiju. Di tengah keributan para pekerja yang sedang membangun tembok kehidupan, tiba-tiba sebuah helikopter datang mendarat. Ternyata itu adalah sang Marshal yang berniat untuk mendatangi Relic. Marshal sangat kesulitan untuk menemukan Relic. Butuh waktu lama untuk menemukannya. Ia mengajak Relic untuk kembali menjadi pilot Jaeger. Karena pilot Mark 3 semuanya telah tiada, hanya tinggal dirinya yang tersisa. Namun Relic menolak tawaran tersebut. Mengingat luka akibat saudaranya yang gugur tepat di hadapannya masih terasa. Tak mau menyerah, Marshal terus memujuk bahwa dirinya adalah pahlawan yang mereka butuhkan. Bahwa dirinya adalah satu-satunya harapan mereka terakhir. Di Teluk Hong Kong yang merupakan pangkalan Jaeger, Marshal dan Relic telah tiba. Mereka disambut oleh Nona Makomori yang bertugas menangani pembaikan Mark 3. Ia juga ingin menjadi wakil pilot Relic. Di dalam ruangan, Shuttle Marshal bahkan membuat jam perang yang diatur ulang setiap ada kaiju yang menyerang. Karena frekuensi serangan kaiju semakin maju, catatan terakhir jarak dari serangan sebelumnya adalah 1 minggu. Saat ini hanya tinggal 4 Jaeger yang tersisa. Tujuan mereka saat ini adalah menuju lubang terusan, mengikat 2.400 pound hulu ledak di punggung Striker yang ledakannya setara 1,2 juta ton TNT. Sementara Relic dan 2 Jaeger lainnya akan menjaga pertahanan. Relic memperlihatkan Marshal bahwa sebelumnya mereka pernah menyerang lubang terusan, namun misi itu gagal. Namun kali ini Marshal sudah memiliki sebuah persiapan yang lebih matang. Ia meminta Relic untuk mempercayai dirinya. Dr. Gottlieb memperingatkan Marshal bahwa serangan-serangan kaiju akan terjadi semakin intens dan sering terjadi. Kabar baiknya, ia memprediksi peningkatan lalu lintas akan membuat lubang terusan stabil dan terbuka cukup lama untuk melewatkan peledak dan meruntuhkan strukturnya. Namun masalahnya, mereka harus menemukan orang yang mau pergi ke sana dengan informasi yang sangat minim. Dr.
Newton memiliki penilaian lain. Menurutnya karena kaiju berbeda setiap kali mereka keluar, ia rasa mereka tidaklah berbeda. Mereka memiliki DNA yang sama persis. Mereka adalah cloning. Banyak hal yang belum mereka ketahui tentang kaiju. Ia bermaksud untuk masuk ke dalam otak kaiju, menggunakan teknologi yang sama dengan yang digunakan Jaeger. Dengan begitu ia bisa memberitahukan cara untuk melewati lubang terusan. Namun Marshall merasa gelombang syaraf kayu terlalu besar bagi manusia. Ia lebih setuju dengan ide Dr. Gottlieb. Dengan diantar Nona Mori, Rayleigh mendatangi Jaegernya, Mark III, Gypsy Dinger. Mereka telah memperbarui inti tenaganya dengan 2 inti reaktor nuklir, satu-satunya di dunia. Rayleigh disambut dengan gembira oleh Tendo yang senang karena dirinya telah kembali lagi. Sebenarnya Mori berkeinginan untuk menjadi pilot Jaeger, namun Marshall belum mengizinkannya. Mori sudah mempelajari teknik dan cara bertarung Rayleigh. Ia merasa Rayleigh memiliki cara bertarung yang tak terduga. Seringkali ia membahayakan diri sendiri, bahkan krunya. Ia merasa Rayleigh bukanlah orang yang tepat untuk misi ini. Mendengar itu, Rayleigh merespon bahwa dalam pertempuran, pilot yang membuat keputusan, maka ia harus menghadapi akibatnya. Mori menemui Marshall. Ia memprotes karena seharusnya dirinya yang mengendari Gypsy bersama Rayleigh. Marshall beralasan balas dendam itu seperti luka yang menganga. Ia tidak bisa membawa emosi itu dalam penyatuan pikiran. Saat mengambil makanan, Rayleigh diajak makan bersama oleh Max. Ia memperkenalkan Chuck yang merupakan anaknya sekaligus wakil pilot. Namun sepertinya Chuck kurang menyukai Rayleigh. Ia menilai karena orang seperti Rayleigh yang mematikan program Jaeger, bahkan menganggap Rayleigh hanyalah beban yang akan memperlambatnya. Max meminta maaf atas semua perkataan Chuck yang kurang sopan. Saat sesi ujian untuk memilih rekan Rayleigh, ia dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Karena di dasar pertarungannya terlalu mudah, Rayleigh mencoba merubah tesnya. Ia mengajak Mori untuk bertarung. Walaupun Marshall sempat menolak, namun karena Rayleigh mengejeknya, dengan terpaksa ia menyetujui pertarungan itu. Rayleigh memperingatkan Mori bahwa pertarungan ini tentang kecocokan, bukan pertarungan. Pertarungan pun berlangsung dengan intens. Keduanya saling melakukan serangan demi serangan dengan kekuatan penuhnya. Mereka berdua melakukan teknik terbaik yang mereka miliki. Pertarungan pun berakhir. Rayleigh merasa Mori adalah orang yang ia butuhkan. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Marshall. Dalam 2 jam, Marshall menyuruh Rayleigh mencari co-pilotnya sendiri. Tak mau menyerah, Rayleigh membujuk Mori untuk menjadi co-pilotnya karena ia merasa mereka berdua memiliki pikiran yang dapat saling terhubung. Ia meminta Mori untuk memperjuangkannya dan membujuk Marshall. Namun sepertinya Mori tidak dapat menantang permintaan dari Marshall. Sementara itu, Newton terus berambisi untuk menjalankan percobaannya. Penyatuan pikiran kaiju dan manusia. Ia melakukan percobaan pada dirinya sendiri dengan semua resiko yang ia hadapi. Marshall mendatangi kamar Mori. Ia menyuruhnya untuk bersiap. Tes syaraf misi Danger pun akan segera dimulai. Rayleigh merasa kaget sekaligus senang karena orang yang akan menjadi rekan pilotnya adalah Mori. Proses penyatuan syaraf pun dimulai. Rayleigh memperingatkan Mori agar dirinya jangan terjebak di masa lalu. Ia harus membiarkan semua ingatannya masuk mengalir dan perlu menghiraukan apapun. Penyatuan syaraf pun berhasil. Jaeger pun siap diaktifkan. Di ruang kontrol, Dr. Gottlieb datang dengan tergesa-gesa. Ia memberitahukan bahwa Newton berhasil menghubungkan syarafnya dengan kaiju. Karena otak yang ia sambungkan hanyalah bagian kecil, sehingga informasi yang ia peroleh hanyalah rentetan gambaran yang tidak utuh. Newton merasa mereka bukan hanya mengikuti naluri hewani, tapi mereka diperintah. Tuan mereka adalah penjajah, mendatangi planet demi planet untuk menghabisinya dan beralih ke planet berikutnya. Dahulu mereka pernah datang ke bumi pada zaman dinosaurus, namun kondisinya tidak kondusif, sehingga mereka menunggu dan terus menunggu. Hingga sekarang dengan penipisan ozon, karbon monoksida, tercemarnya perairan menciptakan lingkungan cocok bagi mereka. Serangan gelombang pertama hanyalah pelacak. Kategori 1-4 bukanlah apa-apa. Tujuan sebenarnya adalah daratan padat penduduk dan menghabisinya. Gelombang kedua yang akan datang itu merupakan pembasmian. Mereka akan menyelesaikan tugasnya, lalu mereka semua akan berkuasa. Kemiripan DNA antar kaiju itu dikarenakan mereka semua dibiarkan. Marshall meminta agar Newton melakukan koneksi saraf lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Namun Newton menolaknya karena ia tidak memiliki otak kaiju yang segar. Namun ternyata Marshall memilikinya. Ada beberapa orang di pasar gelap yang berbisnis mengawetkan dan memanfaatkan sisa-sisa kaiju untuk dimanfaatkan bagian-bagian yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah Nabal Chow yang menguasai pasar gelap kaiju di Asia. Saat pangkalan kehabisan dana, mereka menjual bangkai kaiju padanya. Ia menyuruh Newton untuk pergi menemuinya dan jangan pernah mempercayainya. Sementara itu, dalam proses uji coba, beberapa penyesuaian berhasil Rayleigh dan Mori lewati. Namun di tengah perjalanan, kedua pilot tidak sejajar dikarenakan Mori tidak stabil. Ia mulai terjebak dalam ingatannya, di mana Mori kecil sedang mengalami serangan dari kaiju yang mengamuk. Karena hal itu, Mori tanpa sengaja mengaktifkan senjata Jaeger, membuat semua orang panik. Para teknisi berusaha untuk menghentikan serangan plasma. Berbagai cara mereka lakukan. Hingga kemudian dengan terpaksa mereka harus memutuskan aliran listrik. Membuat sistem senjata akhirnya berhasil dimatikan. Sayangnya latihan penyatuan syaraf kali ini gagal dilakukan. Sementara itu di pusat kota Hong Kong, Newton sedang berusaha untuk menemui Hannibal Chow. Melihat semua koleksi yang Hannibal Chow miliki, itu membuat Newton menjadi histeris. Newton menjelaskan bahwa dirinya dikirim oleh Stegopentecost. Di pangkalan, Chuck sedang memprotes akan kejadian yang sebelumnya mereka alami. Ia menyuruh Rayleigh untuk pergi meninggalkan misi ini. Ia bahkan menghina mereka berdua. Tak terima dengan omongan Chuck, Rayleigh menghajarnya habis-habisan dan membuatnya terkapar tak berdaya. Beruntung perkelahian mereka dihentikan oleh Max dan Marcus. Marcus merasa kejadian sebelumnya merupakan kesalahannya. Tak seharusnya mereka disatukan dalam satu pilot yang sama.
Mori sangat kekurangan pengalaman untuk mengendalikan kenangan selama pertempuran. Namun Relik merasa itu bukan alasan Marshall untuk menghukum Nori yang melihat semua kenangan Nori. Di mana saat insiden penyerangan kaiju terjadi, Mori kecil diselamatkan oleh sang Marshall yang masih menjadi pilot Jaeger. Sejak saat itu, Mori dibesarkan oleh sang Marshall layaknya anaknya sendiri. Saat hendak makan, semua orang menatap sinis terhadap Relik dan Mori. Tatapan tersebut membuat mereka berdua tidak nyaman, sehingga mereka memutuskan untuk makan berdua di hadapan Jaeger. Relik meminta maaf pada Mori karena dirinya gagal dalam penggabungan saraf. Saat Yancy dihabisi, mereka berdua masih terhubung, sehingga rasa takut, rasa sakit yang Yancy rasakan sangat terlihat jelas dalam pikirannya. Di ruangan kontrol, mereka mendeteksi dua pergerakan kaiju sekaligus yang masuk dalam kategori 4. Mereka akan mencapai Hong Kong dalam 1 jam. Crimson Chiffon dan Cherno Alpha ditugaskan untuk mempertahankan pelabuhan, sementara Striker bersiap di belakang menguasai garis pantai. Ketiga Jaeger pun dikerahkan untuk menghalau serangan kaiju. Begitu tiba, Crimson Chiffon langsung mendapatkan serangan dari kaiju. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat epik. Crimson Chiffon berhasil melemparkan kaiju. Cherno Alpha datang untuk membantu menghabisi kaiju. Melihat kedua Jaeger dalam masalah, Striker meminta izin untuk membantu, namun Marshall menolak karena mereka masih membutuhkan Striker untuk mengantarkan bom. Namun serangan demi serangan dari kaiju berhasil menembus tubuh Crimson Typhoon dan menjatuhkannya. Tak sampai di situ, bahkan kaiju menyemburkan cairan asam pada Cherno Alpha, mengakibatkan kerusakan pada tubuhnya. Karena tak dapat menunggu, Striker kemudian maju untuk membantu. Tiba-tiba saja dari dalam laut, kaiju lainnya menyerang Cherno Alpha secara membabi buta dengan sangat ganas, membuat Cherno Alpha tak berdaya dan tak dapat melawan. Saat Striker hendak melancarkan tembakan, salah satu kaiju menembakkan aliran listrik yang mengganggu sistem Striker, membuatnya berhenti beroperasi. Bahkan aliran listrik itu sampai ke pangkalan. Seluruh sistem listrik Jaeger mati total. Berbeda dengan Jaeger lainnya yang sudah memiliki sistem digital, Relik mengusulkan agar Gipsy diturunkan karena Gipsy masih memiliki sistem manual. Dengan terpaksa, Marshall menyetujui saran dari Relik. Saat ini salah satu kaiju hendak menuju ke Hong Kong, tempat di mana Newton berada. Sementara satunya lagi, ia berada di sekitar Jaeger Striker. Mark dan Zack berusaha untuk melawan dengan apa yang ia bisa. Saat kaiju hendak menyerang, di saat yang tepat Gipsy datang untuk membantu. Pertarungan antara kaiju dan Jaeger Gipsy pun terjadi. Namun sepertinya Gipsy nampak kesulitan. Ia bahkan sampai dilemparkan dengan mudah oleh kaiju. Di pelabuhan, pertarungan antar kedua raksasa ini berlanjut dengan sangat brutal. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Walaupun sempat kesulitan dalam menghadapi kaiju, pada akhirnya Gipsy berhasil mengalahkan kaiju tersebut dan menghabisinya. Sementara itu di tempat pengungsian, Newton merasa kaiju berada tepat di atas mereka. Ia merasa kaiju tersebut sedang mencari dirinya. Benar saja kaiju tersebut berhasil menembus tempat pengungsian mereka. Di saat yang tepat, Gipsy datang untuk menghentikan amukan kaiju. Hantaman demi hantaman Gipsy lancarkan pada kaiju. Namun kaiju tidak tinggal diam. Ia memberikan perlawanan. Karena memiliki gerakan yang sangat cepat, Gipsy kehilangan jejak kaiju. Dari balik gedung, kaiju melancarkan serangan terhadap Gipsy. Pertarungan yang sangat brutal kembali terjadi. Kaiju berhasil memojokkan Gipsy. Ia bahkan menyerang dengan cairan asam. Beruntung Gipsy dapat menghindarinya. Dengan mengaktifkan ventilasi pendingin, Gipsy berhasil membekukan ekor kaiju. Namun ternyata kaiju tersebut bisa terbang. Ia membawa Gipsy bersamanya. Di atas langit mereka hampir menembus batas aman atmosfer. Gipsy mengeluarkan sebuah pedang yang langsung menghabisi kaiju. Gipsy pun terjatuh dengan menggunakan sumber tenaga di tubuhnya. Gipsy berusaha untuk memperlambat arah jatuh mereka. Hingga kemudian Gipsy dan kedua pilotnya berhasil mendarat dengan selamat. Di pangkalan semua orang bergembira dengan pencapaian mereka. Max dan Zack datang untuk mengucapkan terima kasih terhadap Relik dan Mori. Bahkan Marshall pun mengakui kehebatan mereka berdua yang dapat mengalahkan dua kaiju sekaligus. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia merasa bangga pada mereka berdua. Namun saat ini bukanlah yang tepat untuk perayaan kemenangan. Terlebih mereka kehilangan dua krunya. Ia menyuruh seluruh pasukan untuk tetap bersiaga. Sementara itu kelompok Hannibal tengah membersihkan sisa-sisa bangkai kaiju. Newton meminta bagian otak kaiju tersebut untuk melanjutkan penelitiannya. Namun sayangnya bagian otak itu mengalami kerusakan. Hal tersebut membuat Newton merasa kecewa. Namun siapa sangka ternyata kaiju tersebut sedang mengandung. Dari dalam perutnya keluar seekor bayi kaiju yang langsung menyerang seluruh anggota kelompok yang berada di sekitarnya. Saat hendak menyerang Newton, bayi kaiju itu tiba-tiba terlilit tali pusarnya sendiri hingga melilit lehernya dan membuatnya tercekik. Dengan sombong Hannibal mendekati bayi kaiju tersebut karena mengira makhluk itu sudah tidak bernyawa. Namun ternyata perkiraannya salah. Bayi kaiju itu tiba-tiba menyerang Hannibal dan menelannya bulat-bulat. Ketika hendak kembali mengamuk dan menyerang Newton, bayi kaiju tersebut sekali lagi terlilit tali pusarnya sendiri. Akibatnya ia kembali tercekik dan terjatuh. Di pangkalan, Relik menanyakan keadaan Marshall karena sebelumnya ia mengeluarkan darah dari hidungnya. Ternyata selama pertempuran di Tokyo, Marshall mengendari Jaeger Mark I seorang diri. Itu membuat kerusakan pada syarafnya. Tendo melaporkan bahwa terdeteksi dua kaiju telah muncul. Kejadian yang belum pernah muncul sebelumnya dengan panjang 40 meter yang masuk dalam kategori 4. Mereka hanya melayang di atas lubang terusan seolah hendak melindungi sesuatu. Sementara itu Newton sedang mempersiapkan percobaannya. Ia tak mau buang-buang waktu karena takut otak kaiju kembali rusak. Kali ini Gottlieb berniat untuk membantu Newton. Mereka berdua harus bekerja sama agar dapat mendapat informasi yang penting dan memecahkan semua misteri tentang kaiju. Di pangkalan karena kondisi Max yang
masih belum pulih, tetapi mereka harus tetap menghalau Kaiju. Kali ini Marshall memutuskan untuk turun tangan, menemani Chuck untuk mengendarai Striker. Walaupun sempat mendapat penentangan dari Mori, karena khawatir akan kondisinya, Marshall tetap bersikeras karena ia merasa lebih baik kehilangan satu orang daripada kehilangan jutaan nyawa. Gypsy dan Striker pun diterbangkan menuju lokasi keberadaan Kaiju. Sementara itu, Newton dan Gottlieb memulai penghubungan syaraf. Mereka berdua bersama-sama menghubungkan syaraf mereka dengan bayi Kaiju. Mereka mendapat penglihatan bahwa ternyata rencana penghancuran lubang terusan itu takkan berhasil. Para jaga sudah diterjunkan, mereka berdua menyelam ke dalam lautan. Karena gelapnya lautan membuat jarak pandang para pilot menapak kabur. Sementara itu, Kaiju-Kaiju berenang dengan gesit di dalam air. Kedua Jaeger semakin dekat menuju lubang terusan. Saat hendak meloncat menuju lubang terusan, Newton datang dengan tergesa-gesa menghentikan semua rencana mereka. Ia menjelaskan menghancurkan sebuah lubang terusan hanyalah sesuatu yang sia-sia. Lubang terusan mengenali Kaiju secara genetik agar mereka bisa lewat. Mereka baru bisa masuk ke dalam lubang terusan jika hanya memiliki genetik yang sama dengan Kaiju. Tanpa hal itu, bom hanya akan terpental dan misi mereka akan gagal. Di saat bersamaan, kemunculan Kaiju ketiga terdeteksi, yang mana Kaiju tersebut masuk dalam kategori 5. Pertama kalinya muncul dalam sejarah. Striker berhadapan langsung dengan Kaiju tersebut, sementara Gypsy diserang oleh Kaiju lainnya. Gypsy berhadapan dengan dua Kaiju sekaligus, bahkan salah satu lengannya putus. Dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya, Gypsy berhasil menghabisi salah satu Kaiju yang datang menyerang. Sementara itu, karena serangan dari Kaiju, membuat tuas pelepasan muatan milik Striker tidak dapat dipergunakan. Setengah sistem mereka tidak berfungsi, dan memberi kesempatan Striker untuk bangkit, Kaiju langsung menyerangnya. Ia dengan mudah menghajar Striker layaknya mainan. Ia bahkan memanggil Kaiju lainnya untuk membantu. Kali ini Striker mendapat serangan dari dua Kaiju secara bersamaan. Sementara Gypsy mengalami kerusakan yang cukup parah. Ia berniat untuk membantu Striker. Namun Marshall memiliki pemikiran yang berbeda. Karena Gypsy memiliki reaktor nuklir dalam tubuhnya, ia memerintahkan Raleigh untuk mendekati lubang terusan. Kali ini Raleigh mendengarkan instruksi dari sang Marshall. Dengan kerusakan yang mencapai 80%, mereka berjalan untuk menuntaskan misinya. Ternyata Marshall berniat untuk meledakkan muatan Striker. Saat kedua Kaiju datang mendekat untuk menyerang, ledakan dahsyat pun terjadi, menandai akhirnya perjuangan Striker. Dengan menyeret bangkai Kaiju, Gypsy terus berusaha untuk mendekati lubang terusan. Tetapi di depan lubang terusan, ternyata salah satu Kaiju berhasil selamat. Dengan melepaskan seluruh tenaga yang tersisa, Gypsy melancarkan serangan, membawa Kaiju tersebut ke dalam lubang terusan. Walaupun Kaiju memberikan perlawanan, namun Gypsy masih memiliki tenaga untuk melakukan serangan terhadap Kaiju dan menghabisinya. Tepat di mulut lubang terusan, portal pun terbuka, membawa Kaiju dan Gypsy ke dalamnya. Mereka akhirnya berhasil masuk. Di dalam lubang terusan, Mori hampir kehabisan oksigen. Raleigh berinisiatif untuk memberikan oksigennya pada Mori. Ini waktu mereka tidaklah banyak. Raleigh mengirim Mori untuk keluar dari lubang terusan. Ia berniat untuk menyelesaikan misi ini seorang diri. Namun ternyata pemicu reaktor mengalami kerusakan. Ia harus dinyalakan secara manual. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Raleigh mulai memproses pelepasan inti reaktor, di mana itu akan meledak dalam 60 detik. Jaeger pun kini telah sampai di tempat para Kaiju berada. Dengan memanfaatkan waktu yang tersisa, Raleigh melontarkan kapsul penyelamat bersama dengan pelepasan inti reaktor yang menciptakan ledakan yang super dahsyat. Misi mereka kali ini berhasil, lubang terusan akhirnya runtuh. Kapsul pertama milik Mori telah sampai di permukaan dengan kondisi yang baik. Disusul kemudian dengan kemunculan kapsul kedua milik Raleigh. Mereka berdua akhirnya dapat kembali dengan selamat. Itu dia alur cerita film kali ini, sebuah film yang sangat epik dan sangat seru untuk ditonton. Terutama bagi kamu yang menyukai pertarungan melawan monster-monster yang sangat besar dan penuh dengan pengorbanan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.